Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana unsur-unsur dari subjek hukum internasional yang secara umum dapat kita pilah menjadi dua, yaitu subjek hukum internasional yang utuh atau utama yang memiliki semua kriteria yang dipersyaratkan sebagai subjek HI, dan ada pula subjek hukum yang sekunder atau yang tidak penuh. Kerap dikemukakan oleh banyak sekali ahli dan telah menjadi sesuatu yang lazim diutarakan ya, bahwa negara itu adalah subjek HI yang paling utama karena dia memiliki atau memenuhi karakteristik yang dipersyaratkan sebagai subjek HI sehingga dia memiliki kapasitas hukum yang penuh. Tanpa saya tidak perlu menguraikan kembali ya poin apa saja yang telah diungkapkan oleh Martin Dixon, misalnya ada 5 poin ya, termasuk juga pendapat dari Ian Brownlee. Sederhananya, negara dianggap sebagai subjek yang utama atau penuh karena dia merupakan entitas politik atau tata politik yang tertinggi atau yang paling berdaulat. Kita pahami apabila kita melihat peta dunia saat ini, maka seluruh lautan dan daratan di muka bumi itu sudah dibagi masing-masing, dengan kata lain tunduk pada kedaulatan suatu negara tertentu ya. Jadi itulah tata politik yang diciptakan oleh manusia sebagai suatu fenomena sosial. Tentu dalam konteks hukum internasional sekalipun, konsep negara itu kita sudah belajar ya tentang sejarah hukum internasional yang bisa kita perdebatkan dari mana kita uh, dari bagaimana kita mendefinisikan apa itu HI, kan kita sebetulnya bisa memiliki berbagai versi tentang sejarah hukum internasional, dan negara sebagai salah satu atau sebagai entitas politik yang tertinggi itu baru mengemuka di era modern di kisaran abad ke-17. Jauh sebelum itu tentu ada berbagai macam variasi tata politik yang hinggap di dalam masyarakat. Misalnya kita tahu sebelum adanya negara ada konsep kerajaan atau kekaisaran. Gampangnya apabila raja itu hanya satu, kalau kekaisaran biasanya dia apa di atas para raja gitu ya. Sebelum itu lagi kita mengenal konsep eh, apa itu kedatuan atau chiefdom ya. Dan sebelum chiefdom atau kedatuan ada konsep kesukuan di kisaran 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, yang ini menjadi salah satu tonggak pertama bersejarah dalam tata politik, karena pada saat itu misalnya kita tahu suku-suku di Carthaginians atau di Afrika ya, itu sudah melakukan perjanjian atau silent trading, kan, yang menandai salah satu ciri adanya hukum internasional dalam arti adanya prinsip-prinsip yang ditaati ya, sekalipun bersifat lintas batas suku. Dan apabila kita tarik terus ke belakang, maka sampailah kita ke era apa itu gerombolan ya, atau band, yang artinya tidak ada yang berdaulat di antara satu sama lain. Jadi dalam secara historis kita telah melihat bahwa sebetulnya negara adalah fenomena baru di abad ke-17 ya, dan saat ini negara dikatakan atau sejak tahun abad 17 itu dikatakan sebagai subjek utama karena persis pada saat ini kita hidup di era ketika negara merupakan atau menjadi tata politik tertinggi. Bisa jadi di masa depan semua negara di dunia itu disatukan katakanlah demi menghalau masalah lingkungan hidup, misalnya masalah kemanusiaan yang dikonsepkan sebagai hukum dunia gitu ya. Jadi bisa saja terjadi seperti halnya di Uni Eropa yang menggabungkan beberapa negara sehingga menjadi organ supranasional ya. Dan hukum dunia bisa saja mungkin ya sebagai konsep kita bisa membayangkan bahwa seluruh negara di dunia itu bersatu katakanlah untuk menghalau segala tantangan global. Tapi itu belum terwujud, dan dewasa ini kita masih hidup di dalam bingkai-bingkai atau sekat-sekat negara. Salah satu ciri uh,
utama kenapa negara dikatakan sebagai atau bukti utama negara dikatakan sebagai subjek hak yang paling penuh adalah kita melihat bahwa hanya negaralah yang bisa menciptakan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional sekaligus ya. Dewasa ini tentu ada banyak subjek HI lain yang bisa menciptakan perjanjian, tetapi tidak ada satupun yang bisa menciptakan kebiasaan internasional karena persis unsur-unsurnya adalah antara lain adalah state practice atau kebiasaan negara. Dan ini terlihat dari bahkan beberapa instrumen perjanjian internasional seperti Konvensi Wina 1969 didesain secara khusus oleh negara dan untuk negara di dalam menyusun perjanjian internasional. Contoh lain misalnya di dalam konvensi-konvensi Jenewa yang mengatur tentang hukum humaniter itu diciptakan dan ditujukan untuk negara. Saya kira pada umumnya perjanjian internasional itu yang self executing itu ditujukan untuk negara. Ya, sekali lagi tetapi ini adalah sebuah klaim yang sifatnya historis dalam arti dia berlaku sejak abad 17. Apabila kita coba mundur ke belakang, sejak abad 15 itu masyarakat Yunani, Romawi, Asia, dan Cina itu sudah melakukan interaksi ya, yang sifatnya konstan, sehingga membentuk semacam families of nation atau keluarga bangsa-bangsa yang mengatur hubungan dagang dan diplomasi di antara mereka. Di Eropa pada saat itu ada banyak sekali polis atau city-state, negara kota yang tata pemerintahnya itu seperti negara tetapi kekuasaannya terbatas dan dibagi dengan raja-raja kecil di wilayah masing-masing. Misalnya saja bahkan kerajaan tua dan besar seperti Inggris dan Perancis maupun Spanyol itu masih tunduk pada kedaulatan dari Sri Paus di Tahta Suci. Dan konsep negara ini eh, sebagai suatu entitas yang independen dan berdaulat itu muncul sejak abad 16-17 dan diterima umum setelah disusunnya perjanjian damai Westphalia, ya, Peace of Westphalia pada 1648, di mana konteksnya pada saat itu uh, ada perang antara faksi Katolik dan Protestan yang diakhiri dengan kesepakatan bahwa negara tidak lagi berada di bawah kekuasaan gereja. Sejak saat itu, kekuasaan politik tahta suci itu tergantikan oleh kemunculan negara-negara yang merdeka dan tidak lagi mengakui adanya kedaulatan yang lebih tinggi yang pada saat itu dipegang oleh tahta suci. Jadi itu sebabnya banyak sekali kalangan atau mayoritas ahli mengatakan awal mula konsep kelahiran negara adalah perjanjian damai Westphalia di tahun 1648 yang mengakhiri dominasi kekuatan agama khususnya gereja pada saat itu. Baik, itu sejarah singkat ya, ulasan secara historis maupun sosiologis tentang negara. Sekarang kita akan coba lihat apa sesungguhnya yang kita maksudkan dengan kata negara ya. Jadi apabila kita uh, hendak memahami konsep negara, maka rujukan kita adalah kepada Montevideo Convention on the Rights and Duties of States tahun 1933. Di pasal 1 ayat 1 itu diuraikan tentang ada syarat unsur-unsur yang harus dimiliki oleh negara. Dikatakan di situ bahwa the state as a person of international law should possess the following qualifications. Secara bebas terjemahannya adalah negara sebagai pribadi hukum internasional atau legal person ya atau subjek HI itu harus memiliki kualifikasi kualifikasi berikut ini. Pertama perlu kita catat bahwa kalimat ini itu sebetulnya mengundang banyak tafsir di kalangan ahli ya mengenai apakah yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah syarat atau adalah akibat ya. Artinya apakah dengan memiliki A sampai D ini lantas entitas itu otomatis berubah menjadi negara gitu kan? Atau apakah ini merupakan syarat perlu yang mesti dimiliki tetapi nanti dia itu nggak niscaya menjadi negara gitu ya. Ini menjadi perdebatan karena nanti kita akan melihat dalam faktanya ada loh entitas-entitas tertentu yang sudah memiliki keempat unsur ini tetapi misalnya belum diakui sebagai negara atau sebaliknya yang belum memenuhi tapi sudah menjadi negara.
Jadi aman dikatakan bahwa ini kan dia mengatakan bahwa negara harus memiliki kualifikasi berikut ini. Dia tidak katakan suatu entitas dapat menjadi negara apabila memiliki kualifikasi berikut ini. Dia katakan negara sebagai subjek HI, berarti kan negaranya sudah ada ya. Tapi untuk menjadi subjek HI, dia harus punya 4 ini. Jadi seolah-olah mengandaikan bahwa bisa jadi ada negara yang kemudian apa belum punya ini gitu ya. Nah itu saya kira menjadi ranah tafsir juga, tetapi saya kira menjadi suatu kesepakatan di kalangan ahli bahwa ini adalah syarat minimal atau unsur-unsur yang mutlak perlu dimiliki oleh suatu negara ya. Tapi nanti tentu kita akan belajar mengenai ketika negara sudah punya ini dan kemudian kehilangan salah satu di antaranya, itu tidak lantas kemudian menghapuskan negara ya. Tapi itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar di dalam konsep suksesi. Cukup dipahami bahwa ini adalah syarat-syarat yang mesti dimiliki oleh negara, dan sebagian kalangan mengatakan ini tidak bersifat ekshaustif, yang artinya nggak cuma ini ya, nanti bisa jadi ada syarat-syarat lain. Tapi ini yang sifatnya mutlak perlu untuk agar satu negara menjadi memiliki unsur kenegaraan gitu ya, statehood. Poin pertama adalah permanent population atau populasi yang permanen, permanen atau penduduk yang tetap gitu. Yang kedua, yang B, a defined territory, yaitu wilayah yang jelas, yang terukur. Nanti kita akan lihat bagaimana ukurannya. Dan kemudian adanya pemerintah atau pemerintahan. Dan yang terakhir, yang keempat atau huruf D, yaitu capacity to enter into relations with the other states, atau kapasitas, kompetensi untuk masuk dan menjalin hubungan dengan negara lainnya. Kita akan coba pahami satu-satu. Ya, sebelum kita masuk ya, sorry, ini saya perlu utarakan juga bahwa yang dimaksud negara itu sebetulnya ya, di dalam kosakata keilmuan itu kita sebetulnya rujukannya ada bisa macam-macam. Di sini saya kurang-kurangnya saya bagi menjadi dua hal ya. Pertama, negara itu yang kita bicarakan di sini adalah negara berdaulat atau negara independen ya. Dan ini berbeda dengan yang di bawah dalam tanda petik negara yang belum menjadi negara. Yang di pertemuan minggu lalu saya contohkan misalnya tahta suci ya, dia serupa seperti negara, dia ada penduduk yang meskipun penduduknya itu menduduki jabatan-jabatan tertentu saja dan ada wilayah di kota Vatikan, tapi dia toh bukan negara gitu ya. Kemudian nanti kita akan melihat contoh-contoh lainnya yang seperti negara tapi bukan negara. Lalu kemudian ada yang disebut dengan entitas teritorial non negara. Yang pertama adalah unsur-unsur negara, yaitu penduduk yang tetap. Dikatakan bahwa suatu negara harus memiliki a permanent population, populasi yang permanen. Berarti ada dua unsur ya. Pertama harus ada populasi dan kedua permanen. Populasi atau penduduk sini tentu rujukannya adalah manusia, tetapi para ahli bersepakat bahwa ini tidak melihat kuantitasnya ya. Sebagai contoh, Cina punya banyak sekali penduduk, sedangkan Vanuatu cuma 11.000, itu tidak menjadi masalah ya untuk memenuhi kualifikasi ini. Lalu dari kualitas ini ditinjau, jadi dari kuantitas tidak ada masalah, tapi dari kualitas ini ditinjau berdasarkan status kewarganegaraan dan umumnya kebangsaan juga ya. Artinya penduduk itu harus memiliki status kewarganegaraan sehingga dia bersifat tetap gitu. Dia bukanlah orang yang ada di sana secara nomaden atau bisa pergi lalu lalang eh, tanpa adanya identitas gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan permanen. Di sini dikatakan bahwa tidak berarti penduduk tersebut harus berasal dari atau selamanya tinggal di wilayah negara itu, atau tidak boleh ke negara lain ya. Tentu tidak demikian ya. Sebagaimana halnya WNI bisa saja apa berpergian ke negara lain, bekerja di negara lain dan seterusnya tanpa perlu kehilangan kewarganegaraan Indonesianya gitu ya. Namun penduduk dikatakan tetap apabila dapat dibedakan dengan orang asing. Ya, itu. Saya kira banyaklah contohnya di mana mungkin kalian punya saudara, teman, atau mengetahui bahwa ada WNI yang kerja di luar negeri tapi tidak kehilangan apa status kewarganegaraannya ya. Kemudian adanya wilayah tertentu, yaitu wilayah yang jelas atau defined territory.
yang dimaknai oleh para ahli sebagai a certain coherent territory effectively governed, wilayah tertentu yang diatur atau dikuasai secara efektif. Jadi ini berkaitan dengan prinsip integritas teritorial suatu negara ya, yang membuat wilayah tersebut menjadi satu kesatuan koheren di bawah kendali kedaulatan. Jadi negara bukan cuma harus punya wilayah, tetapi dia itu harus dikuasai atau diatur secara efektif ya, tidak memperoleh perlawanan dari sekelompok kelompok bersenjata misalnya. Kemudian terkait wilayah, lagi-lagi tidak ada ukuran tertentu dan tidak mesti jelas secara eksplisit sekali batas-batasnya sejauh terdapat wilayah yang dikuasai secara konsisten. Dalam praktik bahkan sengketa wilayah perbatasan ini tidak menjadi penghambat bagi unsur ini ya. Saya kira Indonesia juga dengan negara-negara tetangga kan mengenai batas-batas maritim itu kerap kali bikin perjanjian baru-baru ini ya. Tetapi kan wilayah lainnya itu sudah jelas di mana letaknya ya, yang menjadi atau berada di bawah kedaulatan Indonesia misalnya. Kemudian, sorry, adanya unsur pemerintah, kriteria ini berkaitan dengan pengendali wilayah kan. Kita telah bahas tadi bahwa negara itu eksis sebagai tata politik tertinggi dan yang menjalankannya adalah pemerintah kan gitu ya. Nah, negara adalah komunitas politik yang menjunjung tinggi sebuah tatanan administratif dalam satu wilayah sehingga salah satu bukti utamanya atas eksistensi negara yaitu adalah pemerintah dengan segala fitur kelembagaan atau aparat kenegaraannya. Dia punya lembaga-lembaga tertentu, dia punya polisi misalnya, punya tentara dan seterusnya. Kemudian dikatakan bahwa sekalipun tidak disebut secara eksplisit dalam pasal 1 Montevideo Convention, suatu entitas hanya dapat dikatakan lahir sebagai negara bila ia memiliki pemerintah yang efektif, yaitu yang memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum dan ketertiban di wilayahnya, sedangkan untuk bentuk pemerintahannya, misalnya apapun itu terserah dan paham ekonomi politik yang dianutnya itu tidak menjadi masalah dalam hukum internasional. Jadi catatan yang menjadi penting di sini adalah pemerintah itu harus efektif menguasai, menjalankan, dan menegakkan hukum. Itu sebabnya misalnya di Palestina itu kan masih menjadi persoalan ya. Pertama mengenai wilayah yang masih menjadi perdebatan tentang mana saja wilayah yang jelasnya, mengingat Israel terus-menerus katakanlah mencaplok ya wilayah-wilayah Palestina sehingga unsur wilayah tadi diperdebatkan, kemudian unsur pemerintahan pun sekurang-kurangnya dapat di-challenge ya bahwa pemerintah Palestina itu efektif sifatnya, mengingat Israel juga menguasai itu menjalankan pemerintahan di daerah-daerah tertentu. Jadi ini yang dimaksud dengan unsur-unsur yang tidak eksplisit ya di dalam Montevideo Convention, namun menjadi kesepakatan di kalangan para ahli mengenai katakanlah penjelasan bagi unsur pemerintah itu. Kemudian unsur lainnya adalah kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya. Menarik untuk mencatat pendapat Louis bahwa kriteria ini seperti paradoks ya. Satu sisi kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain diposisikan oleh HI sebagai katakanlah syarat lainnya sebagai negara. Padahal ia juga dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari kelahiran negara itu sendiri. Ini yang tadi saya maksudnya sebagai syarat atau akibat. Karena untuk bisa menjalin dengan negara lain itu kan mengandaikan dia harus menjadi negara dulu. Sedangkan di sini disyaratkan seolah-olah sesuatu dapat dikatakan sebagai negara apabila dia dapat menjalin dengan negara lain. Tetapi yang menjadi penting adalah bahwa pada pokoknya esensi dari kapasitas ini adalah independensi sebetulnya. Jadi misalnya bagi Lauterbach, syarat pertama bagi negara adalah adanya pemerintah yang betul-betul merdeka dari pemerintah negara manapun. Dan jika suatu komunitas memisahkan diri dari suatu negara hanya kemudian menjadi negara boneka katakanlah atau satelit bagi negara lain, baik secara hukum maupun fakta, maka ia tidak dapat dikatakan memenuhi syarat utama negara dan karena dia tidak merdeka ya. Jadi yang dimaksud dengan kapasitas menjalin dengan negara lain ini maksudnya adalah dia harus bisa menjalin secara independen menggunakan alokasi anggarannya sendiri dan pemerintahnya sendiri, tidak menjadi negara boneka gitu ya. Ya, kemudian saya kira itu ya, untuk 4 unsur sudah selesai. Kalian bisa membaca lebih rinci tentang penjelasan-penjelasan dan contoh-contohnya. Kemudian yang perlu juga dipahami, tadi saya memilah di awal ya, mengenai negara dalam tanda petik.
dan entitas khusus teritorial non-negara. Negara dalam tanda petik ini sebetulnya istilah negara yang merujuk pada negara, betul ya. Kita misalnya mengenal konsep negara federal. Di Amerika Serikat, dia kan menganut federasi di mana terdapat negara-negara bagian ya. Tapi yang menjadi dan negara bagian itu memiliki konstitusi dan menjalankan pemerintahnya masing-masing. Tetapi ada yang disebut dengan negara federal. Nah, dalam hukum internasional yang dianggap sebagai subjek itu tidak semua negara bagian kan, melainkan hanya negara federal semata ya. Kemudian ada juga negara protektorat, yaitu negara yang dikatakan sudah independen di satu sisi, namun di sisi lain dia menyusun perjanjian internasional untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi memperoleh perlindungan, sekaligus tentu dengan memberikan apa itu timbal balik ya, timbal baliknya bisa berupa kekayaan alam dan seterusnya. Jadi dalam konsep negara protektorat ada negara protektorat yang dilindungi dan negara yang melindungi atau protector state. Kemudian ada pula entitas non-negara ya, seperti wilayah mandat dan pewalian yang diatur dalam sistem tiga bangsa maupun perserikatan bangsa-bangsa. Nanti kita akan lihat yang dimaksud dengan apa itu wilayah mandat dan perwalian. Yang umumnya itu merujuk pada wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh negara lain gitu ya. Dan itu di era ketika berakhirnya Perang Dunia ke-1, ketika Jerman kalah, itu kemudian oleh kekuatan sekutu Amerika Serikat dan kawan-kawan itu kemudian membentuk Liga Bangsa-Bangsa di mana tujuannya negara-negara yang awalnya di bawah kekuasaan Jerman itu dimerdekakan gitu ya oleh kekuatan sekutu. Lalu ada pula konsep kondominium di mana ada beberapa negara berdaulat yang independen yang kemudian membentuk satu tata politik untuk menjalankan kegiatan tertentu. Ya, ini penjelasan eksplisitnya ya. Jadi sekali lagi negara federal itu negara yang terdiri dari negara bagian di mana terdapat kesepakatan untuk membagi kekuasaan. Tetapi yang menjadi subjek HI di dalam eh, konsep negara federal adalah negara federal itu sendiri. Namun di sini ada catatan menarik ya, bahwa di tahun 94 misalnya Ukraina dan Belarusia sebagai negara bagian itu pernah diberi hak oleh Uni Soviet yang pada saat itu merupakan negara federalnya untuk menjadi negara pihak dalam pembentukan perjanjian internasional sekaligus mendaftar sebagai anggota PBB. Ada beberapa wilayah di belahan dunia ini yang merupakan negara federasi seperti Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, Argentina, dan Swiss. Dan tidak semua negara federal itu menggunakan istilah negara bagian. Kemudian ini negara protektorat, itu negara yang merdeka tapi berdasarkan perjanjian internasional sepakat berada di bawah perlindungan negara lain, dan berdasarkan perjanjian internasional itu terbagi kekuasaan di antara negara protektorat yang dilindungi atau negara pelindungnya atau protector state. Sebagai contoh, Maroko dan Tunisia pernah menjadi negara protektorat dari Prancis dan Puerto Rico juga pernah menjadi negara protektorat dari Amerika Serikat. Nah, yang dimaksud dengan wilayah mandat dan perwalian, pertama kita coba pahami dulu wilayah mandat. Sistem mandat ini merupakan sistem yang dibentuk oleh sekutu pasca Perang Dunia I ya, dengan Liga Bangsa-Bangsa yang diatur dalam pasal 22 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Intinya, atas nama masyarakat internasional, sistem ini memberi wewenang ke negara-negara maju yang menang perang pada saat itu, yang dianggap kuat, gitu, entah secara sumber daya, pengalaman, dan posisi geografisnya, untuk mengawasi dan menjalankan pemerintahan negara-negara yang dulunya dijajah itu, ex-koloni ya, dulunya dijajah oleh Jerman. Tapi kemudian konsep mandat ini berakhir dengan berakhirnya Liga Bangsa-Bangsa, sehingga sistem ini digantikan dengan sistem perwalian yang diatur dalam bab 12 dan bab 13 Piagam PBB. Sistem perwalian internasional ini beda dengan mandat karena terdapat dua wilayah perwalian yang terdiri dari ordinary trusteeship di bawah naungan Majelis Umum dan strategic trusteeship di bawah naungan Dewan Keamanan. Tetapi saya kira pada dasarnya sekalipun ada perbedaan katakan administratif lah ya, itu pada dasarnya sama. Yang dimaksud dengan perwalian itu adalah memajukan, mengawasi negara-negara eks-koloni yang dianggap dinilai belum bisa mandiri gitu ya.
Sedangkan yang dimaksud dengan kondominium itu adalah lahirnya suatu entitas politik tatkala dua atau lebih negara bersama-sama menjalankan kekuasaan, tetapi sekaligus di saat yang sama biasanya menggunakan lembaga pemerintah di daerah tertentu. Contohnya itu New Hebrides, yaitu gugusan pulau di Pasifik Selatan yang didirikan tahun 1902 oleh Inggris dan Perancis. Dan New Hebrides ini adalah gugusan pulau ya, yang bikinnya Inggris sama Perancis. Dan kondominium ini berada di bawah pemerintahan kedua negara sampai kedua negara setuju untuk memberikan kemerdekaannya, di mana negara ini menjadi negara Vanuatu yang berdaulat pada tahun 1980, yang tadi ya telah saya singgung penduduknya cuma ada 11.000. Ciri umum kondominium misalnya mencakup penggunaan multibahasa oleh penduduknya. Setiap negara bagian biasanya mengelola bagian kondominiumnya dalam bahasanya sendiri dan pemerintahan administrasinya terdiri dari orang-orang asing dan warga lokal. Ya kita bisa membayangkan lah kan yang menjalankan pemerintahan Inggris di Perancis sehingga multi language ya. Kemudian ya termasuk juga bahasa lokalnya dan ini melibatkan pekerja-pekerja pegawai-pegawai lokal. Saya kira itu ya beberapa contoh konsep negara dan entitas teritorial negara yang sebetulnya apabila kita coba pelajari di dalam teks-teks hukum internasional itu ada contoh-contoh lain ya seperti free cities atau kota bebas, kemudian Taiwan, Kosovo, Somali itu menjadi suatu wilayah yang diperdebatkan karena seolah-olah seperti negara tetapi juga dia masih tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya. Dan contoh-contoh lain seperti Palang Merah Internasional yang dia merupakan NGO tetapi juga menjadi subjek HI, itu kan entitas-entitas yang kemudian apa lebih harus dapat kita pahami dari konteksnya ya ketimbang kita bicara subjek itu dalam secara abstrak. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.